Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Safa di pembelajaran IPA. Nah, untuk minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang getaran dan gelombang. Hari ini kita akan membahas tentang bunyi, salah satu dari jenis gelombang dan aplikasinya. Aplikasi getaran dan gelombang pada kehidupan sehari-hari. Oke, bunyi dan pemanfaatan getaran dan gelombang. Yang akan kita bahas untuk hari ini, yang pertama ada bunyi, mekanisme pendengaran, dan aplikasi getaran dan gelombang. Selanjutnya, yang pertama, jadi bunyi adalah gelombang mekanik atau termasuk gelombang mekanik merambat melalui medium. Bunyi dapat didengar jika ada sumber bunyi, medium, dan alat penerima atau pendengar. Kalau pada manusia, kita mendengar menggunakan telinga. Nah, telinga itu semua manusia punya, cuman dia berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, jika orang yang tuli itu tidak bisa mendengar ya, karena bagian dari sistem pendengarannya itu ada yang terganggu. Terus bunyi itu memiliki frekuensi bunyi dan karakter bunyi. Frekuensi bunyi itu ada 3 jenis, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Pada infrasonik itu bunyi kurang dari 20 Hz. Kemudian audiosonik itu frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz dan ultrasonik lebih dari 20.000 Hz. Kemudian ada karakter bunyi, tinggi, rendah, dan kuat, lemah bunyi, nada dan desah, warna dan kualitas bunyi, resonansi, dan pemantulan bunyi. Oke, kita bahas dulu tentang nada dan desah. Apa bedanya nada dan desah? Kalau nada itu frekuensi bunyinya frekuensi bunyinya itu teratur. Jadi semisal do re mi fa sol la si do itu kan teratur, naiknya teratur. Kalau desah itu adalah bunyi dengan frekuensi yang tidak teratur, kadang tinggi, kadang rendah, kadang di tengah-tengah. Terus resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena adanya bunyi. Semisal kalian punya gitar. Nah, gitar itu kan ada senarnya. Nah, senar itu ketika kita petik itu kan bergetar, terus timbul suara. Nah, suara yang timbul atau suara yang dihasilkan oleh gitar itu berasal dari kolom udara yang ada di dalam gitar. Jadi kalau dilihat itu gitar itu kan punya kolom udara, di dalam gitar itu ada udaranya. Nah, udara yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Makanya kalau senar dipetik tanpa adanya kolom udara, dia tidak akan berbunyi gitu. Kemudian ada pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu ada 2, gema dan gaung. Kemudian mekanisme pendengaran. Jadi pendengaran manusia itu ada pada sistem di telinga. Jadi telinga itu punya organ-organ di dalam telinga itu. Terus bunyi itu masuk ke dalam telinga. Jadi lubang telinga, bunyi masuk ke lubang telinga, kemudian masuk ke gendang telinga, dilanjutkan ke tulang martil, landasan dan sanggurdi, kemudian dilanjutkan di membran jendela oval ke koklea, kemudian dilanjutkan lagi ke organ korti, kemudian ke saraf auditory, kemudian ke otak, di otak itu diolah, kemudian kita tahu apa bunyi itu akan terdengar seperti apa. Gitu. Kalau di dalam sistem pendengaran manusia ada terganggu di bagian manapun, itu juga tidak akan sampai ke otak. Karena tidak sampai ke otak, maka tidak bisa terdengar. Gitu. Selanjutnya, pendengaran pada hewan. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat dia terbang. Jadi
kelelawar itu menggunakan sistem sonar untuk pendengarannya. Begitu juga dengan lumba-lumba ya. Lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan ketika berada di kedalaman laut, yaitu menggunakan sistem sonar. Apa itu sistem sonar? Kita akan ketahui setelah ini. Nah, yang ketiga, aplikasi getaran dan gelombang. Yang pertama, aplikasi getaran dan gelombang yang pertama adalah USG. Kalian sering banget mendengar USG ya. USG itu adalah ultrasonografi. Ultrasonografi ini biasanya digunakan untuk melihat bayi di dalam kandungan, atau bisa juga untuk melihat benda-benda yang ada di dalam tubuh yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata. Kemudian ada sonar. Sonar ini biasanya ditemukan di kapal untuk mendeteksi seberapa dalam laut ya. Jadi sonar itu ada sistem di kapal. Jadi bunyi atau signal dipantulkan ke dalam laut, kemudian di dasar laut dipantulkan kembali ke kapal. Jadi 2 kali ya, pemantulannya 2 kali. Jadi jalannya itu 2 kali. Maka dapat dihitung kedalaman lautnya dengan rumus S sama dengan V, kecepatan gelombangnya dikalikan T, waktu pantulnya atau waktu kapal menerima gelombang lagi dibagi 2. Karena dipantulkan itu kan 2 kali, jadinya jadi dibagi 2. Kemudian ada terapi ultrasonik. Nah, ini contoh soalnya. Suatu kapal ikan memancarkan gelombang bunyi ke dasar laut. 4 sekon kemudian terdengar bunyi pantul dari alat penangkap suara. Apabila rambat bunyi di dalam air atau di dalam laut sebesar 1.400 meter per sekon, berapakah kedalaman dasar laut tersebut? Yang pertama itu diketahui V ya, cepat rambat. Rambatnya 1.400 meter per sekon. Kemudian T-nya itu 4 sekon. Yang ditanya adalah S-nya. Jawab S sama dengan V kali T dibagi 2. Ya. V kali T dibagi 2. V-nya 1.400, kemudian dikali 4 bagi 2. Nah, 4 ini kan bisa dibagi 2. Dapatlah 2 ini. Kan, jadi 1.400 dikali 2 hasilnya 2.800 meter gitu. Nanti kalau mau cari V berarti 2S per T, kalau mau cari T berarti 2S per V. Kemudian aplikasi selanjutnya ada pembersih ultrasonik, kemudian sonifikasi dan pengujian ultrasonik. Nah, ini ada latihan soal. Kedalaman laut akan diukur dengan teknik pantulan gelombang, suara atau sistem sonar. Gelombang pulsa elektronik yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima di kapal 4 detik kemudian. Cepat rambat bunyi di dalam air laut adalah 1.400 meter per sekon. Berapakah kedalaman laut tersebut? Nah, semisal ini tidak bisa kalian kerjakan, itu kebangetan ya. Kenapa? Kalau kalian menyimak pasti kalian paham kenapanya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan Google Classroom dan WA ya. Jadi jangan lupa tugas pengetahuannya itu di uji kompetensi bab getaran dan gelombang dikumpulkan di Google Classroom halaman 160 sampai 163. Kemudian latihan soalnya bisa dicoba dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Kalau latihan soal ini harus semuanya mengerjakan wajibnya ya. Karena gampang banget. Tinggal begitu, tinggal dihitung. Oke.
Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.